Mengelola emosi tentu saja bukanlah persoalan yang mudah, khususnya apabila dari lingkungan sekitar kita, kita sering melihat mereka biasa melampiaskan emosinya atau cenderung memendam perasaannya. Teman-teman sekalian, kita perlu belajar bagaimana sih sebenarnya cara yang efektif untuk bisa mengelola emosi kita dengan baik. Karena emosi memiliki peranan yang besar terhadap kesuksesan maupun kebahagiaan seseorang. Saya, Sukma Diharti Pranginangin, seorang psikolog dan family coach, membantu Anda untuk pulih secara emosi dan menjadi versi terbaik dirinya. Teman-teman sekalian, cara mengelola emosi ada banyak sekali. Dalam Al-Quran disampaikan bahwa ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Teman-teman, ketika kita mengingat Allah, pikiran kita menjadi terfokus pada Allah. Kita tahu bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ketika kita menyibukkan diri, menyibukkan pikiran kita dengan mengingat Allah, berzikir, mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, atau melakukan aktivitas ibadah lainnya, maka pikiran kita yang tadinya kacau balau, ya, menjadi tenang saat kita fokus khusyuk mengingat Allah di dalam lisan, hati, dan pikiran kita. Ada lagi banyak teknik yang bisa membantu kita untuk pulih secara emosi. Dikenal dengan istilah SEF atau Spiritual Emotional Freedom Technique yang diperkenalkan oleh Bapak Ahmad Faiz Zainuddin. Teknik SEF ini menggunakan metode spiritual ditambah dengan tapping atau ketukan pada bagian tubuh tertentu yang berfungsi untuk melancarkan kembali aliran energi yang ada di tubuh kita. Teman-teman tahu nggak ketika hadir emosi negatif di dalam hati kita, itu akan mempengaruhi energi di tubuh kita. Bisa ada sumbatan-sumbatan di aliran energinya. Sehingga dengan bantuan tapping atau ketukan ringan di area tubuh tertentu, ini membantu untuk menyelaraskan lagi atau melancarkan kembali aliran energi yang tadinya sempat tersumbat. Teman-teman, bagaimana kondisi emosinya selama ini? Apakah teman-teman cenderung mudah marah-marah, ya, sulit mengendalikan emosinya, atau sering sedih berlebihan, atau mungkin insecure, ya, merasa cemas, takut, khawatir akan masa depan? Jadi sebenarnya emosi itu bersifat fitrah. Allah memang menghadirkan emosi-emosi tersebut, emosi negatif, emosi positif sebagai bentuk perlindungan untuk diri kita. Namun tentu saja emosi itu perlu dikelola agar tidak berlebihan. Kenapa? Karena kecenderungan pikiran manusia yang dalam satu hari itu punya 60.000 pikiran, 90% di antara pikiran tersebut cenderungnya adalah negatif. Sehingga butuh kesadaran dan latihan untuk kita mengelola pikiran dan perasaan kita agar yang lebih dominan adalah pikiran dan perasaan yang positif. Maka dari itu, dalam kemampuan mengelola emosi, pertama sekali yang diperlukan adalah kita menyadari terlebih dahulu apa sih emosi yang kita rasakan. Teman-teman sadar nggak apa emosi yang sedang dirasakan? Ketika teman-teman punya masalah, misalnya di rumah anaknya melakukan kesalahan atau pasangannya tidak seperti harapan, apa emosinya yang muncul? Mungkin rasa kesel, sedih, takut, ataupun marah. Kenali dulu apa yang sesungguhnya teman-teman rasakan. Lalu kemudian yang kedua, setelah teman-teman menyadarinya, lalu kemudian mengenali jenis emosinya apa, barulah kemudian teman-teman mengizinkan emosi tersebut hadir. Jadi jangan buru-buru dialihkan, atau jangan buru-buru diekspresikan dengan marah-marah, atau jangan hanya dipendam. Itu tidak menyelesaikan masalahnya dan tidak menyelesaikan emosi yang teman-teman rasakan. Ya, jadi yang diperlukan adalah teman-teman perlu melepaskan emosi tersebut. Maka setelah kita menyadari emosi yang muncul, kita mengenali apa jenis emosinya. Yang ketiga kemudian kita mengizinkan emosi tersebut hadir sejenak di hati kita. Barulah yang keempat, kita izinkan pula emosi tersebut lepas atau relakan emosinya.
Sadari, kenali, izinkan hadir, lalu kemudian relakan emosi negatif itu pergi. Nah, untuk membuat kondisi tersebut bisa terjadi, teman-teman butuh jeda. Itu sebabnya Rasulullah menyampaikan, apabila kamu marah, maka diamlah. Diam di sini bertujuan untuk kita bisa menyadari apa yang kita rasakan, mengenali apa yang kita rasakan, mengizinkan rasa itu muncul, dan kemudian perlahan kita merelakan rasa itu pergi. Jadi diamnya bukan ngempet atau bukan memendam rasa, tetapi diamnya kita adalah sedang proses mengolah rasa. Ketika teman-teman sudah terlatih untuk mengelola rasanya, maka apapun nanti masalah, kondisi tidak ideal yang hadir di hadapannya, teman-teman bisa menyikapinya dengan tenang, pikiran jernih, kata-kata yang positif, dan tindakan yang menyejukkan. Syaratnya apa? Syaratnya kasih jeda sebelum merespon. Diam dulu, tenangin diri dulu, saat tenang hadapi kenyataannya. Ketika teman-teman menghadapi masalahnya dengan tenang, maka teman-teman bisa mendapatkan hasil yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Silahkan ya, teman-teman boleh mempraktekkannya, boleh ajukan pertanyaan atau masukan untuk video selanjutnya di kolom komentar. Boleh like, jangan lupa subscribe, dan juga boleh share video ini. Semoga bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.